saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan tolong pimpin kami dalam perenungan firman-Mu hari ini. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti. Dan Tuhan kiranya mengaruniakan pertumbuhan iman kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai pada pertanyaan ke-28 dari The New City Catechism. Apa yang terjadi setelah orang yang tidak dipersatukan dengan Kristus oleh iman meninggal dunia? Jawabannya, pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dan 36 saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Salah satu pengajaran Alkitab yang sulit dan sering disalah mengerti adalah tentang neraka sebagai hukuman yang kekal dari Allah. Sebagian orang tidak percaya tentang adanya neraka. Mereka pikir tidak mungkin ada tempat seperti itu. Salah satu alasan mereka karena neraka dianggap tidak sesuai dengan kemurahan hati Allah, Allah yang baik, Allah yang maha kasih. Iblis tentu saja senang dengan pandangan seperti ini. Dia tentu akan terus membisikkan doktrin favorit lamanya. Kamu sekali-kali tidak akan mati. Tetapi saudara, ajaran Alkitab tentang neraka sebagai kesengsaraan yang nyata dan kekal tidak dapat dihindari. Itu jelas nyata tertulis dalam Alkitab. Dan sesungguhnya tanpa adanya neraka, banyak hal yang kita ketahui tentang kasih Allah, kita bisa menjadi meragukannya. Mengapa saudara? Pertama, Yesus, orang paling penuh kasih yang pernah ada, berbicara tentang neraka lebih sering dan lebih jelas daripada semua penulis Alkitab. Dia menggambarkan neraka sebagai Gehenna atau lembah Hinom, yaitu tempat pembuangan sampah yang terus-menerus dibakar oleh api. Apinya terus menyala. Atau dia juga menggambarkan neraka sebagai kegelapan yang melingkupi segala sesuatu yang tanpa cahaya sama sekali, selain hanya kengerian. Di dalam kisah yang diceritakan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, neraka adalah tempat penderitaan yang nyata dan benar-benar dialami. Maka Yesus seringkali memperingatkan kita tentang neraka ini. Saudara bisa baca di dalam Injil Matius 13, Markus 9 dan Lukas 16. Kedua, saudara, adanya neraka menolong kita untuk memahami berbagai konsekuensi dosa. Neraka itu sebenarnya adalah tempat yang melampaui apa yang selalu diinginkan oleh orang berdosa. Orang dosa menginginkan apa, saudara? Orang berdosa ingin hak otonomi, tidak mau tunduk pada Allah. Bahkan mereka merasa tidak perlu Tuhan. Mereka merasa bebas tanpa Tuhan. Nah,
Di neraka itulah orang-orang akan benar-benar terpisah dari Allah. Mereka akan bebas dari Allah. Dengan demikian, di neraka itu tidak ada kasih, tidak ada persahabatan, tidak ada sukacita, tidak ada kelegaan. Karena semua hal-hal itu hanya ada di tempat di mana Allah ada, di mana Allah hadir. Dan satu hal lagi yang terpenting, sebelum kita mengakui realitas neraka, kita tidak akan bisa benar-benar memahami arti salib. Dengan kata lain, kita tidak dapat memahami tentang kasih Allah sebelum kita memahami tentang realitas murkanya. Jika kita mencoba memahami Allah yang mengasihi dengan mengurangi realitas neraka dan murka Allah, semua yang kita lakukan sebenarnya adalah mengurangi kasih Allah itu sendiri. Tanpa realitas neraka, kita tidak bisa memahami realitas harga yang sudah dibayar Yesus atas dosa kita. Dan tanpa realitas harga yang dibayarnya, tidak ada realitas kasih, realitas anugerah, dan realitas pujian atas yang sudah Yesus lakukan. Jika kita tidak percaya tentang neraka, kita tidak akan pernah tahu betapa Yesus sangat mengasihi kita dan betapa Dia sangat menghargai kita. Yesus sudah mengalami sendiri neraka itu di kayu salib. Yesus sudah dipisahkan dari Bapanya. Di atas kayu salib itu Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ketika Yesus mengalami keterpisahan dengan Bapa yang kekal itu, Dia mengalami kesengsaraan, kehancuran yang lebih mengerikan dari apapun yang kita alami dalam kekekalan di neraka. Dia menderita keterpisahan dan kehancuran yang selayaknya kita derita. Jika saudara tidak percaya tentang neraka dan tidak memahami yang Yesus derita bagi saudara, saudara tidak akan pernah tahu betapa Dia sangat mengasihi saudara. Masalahnya sebenarnya bukanlah bagaimana mungkin Allah yang kasih mengizinkan atau menetapkan adanya neraka. Masalahnya adalah jika Yesus Kristus mau mengalami neraka untuk saya dan saudara, maka Dia betul-betul dan pasti adalah Allah yang kasih. Bukan mengapa Allah mengizinkan neraka, tetapi mengapa Yesus, Anak Allah, mau mengalami neraka untuk kita. Ini yang semestinya kita pertanyakan dan renungkan. Dia betul-betul sudah mengalaminya demi saya dan saudara. Jadi Allah sudah menyatakan tentang neraka ini dengan begitu jelas sebagai tempat penghukuman yang adil terhadap mereka yang menolak kasih-Nya. Dan dengan realitas neraka ini juga kita bisa memahami begitu besarnya kasih yang sudah Allah berikan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.